Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 365 orang ini tidak bisa tetap hidup. Kelompok itu berkumpul dengan gembira malam itu juga, dan tidak ada suasana tegang di sekitar mereka, seolah-olah masalah dan musuh tidak lagi berhubungan dengan mereka. Semua orang senang bertemu dengan teman-teman akrab mereka. Mereka saling bertukar cerita dan memenuhi ruangan dengan tawa. Jiang Chen, aku khawatir kedatanganmu di Istana Bela Diri akan segera menyebar ke Provinsi Jian. Klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, jadi aku khawatir Istana Bela Diri pun bukan tempat yang aman untukmu. Yu Zihan berkata dengan khawatir. Ketika tentara menyerang, sang jenderal akan membela mereka, dan ketika air naik, bumi akan menutupnya. Akan selalu ada solusi untuk suatu masalah, dan saya sama sekali tidak takut, jadi mengapa Anda khawatir? Jiang Chen berkata sambil tersenyum tipis, memperlihatkan wajah yang sama sekali tidak khawatir. Tujuannya sebenarnya adalah membawa orang-orang di sekitarnya ke Istana Bela Diri. Mengenai apakah Wu Jiu mampu memberinya perlindungan atau tidak, Jiang Chen tidak terlalu mempermasalahkannya. Selama Wu Jiu bisa melindungi teman-temannya, itu sudah cukup. Murid junior Jiang adalah jenius paling tidak normal yang pernah kukenal, dia adalah pria dengan takdir surgawi, dan tidak peduli seberapa serius suatu masalah, dia akan dapat menyelesaikannya dengan mudah. Aku yakin itu juga berlaku untuk kali ini. Guan Yiyun berkata sambil tertawa. Kata-katanya tulus, Jiang Chen benar-benar jenius paling luar biasa yang pernah ditemuinya. Sepanjang perjalanan Jiang Chen, ia telah menciptakan banyak keajaiban. Semua musuhnya lebih kuat darinya, namun, ia masih mampu menahan mereka, dan tidak satu pun dari mereka akan memiliki akhir yang baik. Tentu saja, apakah kamu lupa bahwa namanya Jiang Chen? Han Yan tertawa terbahak-bahak. Tapi, dia sudah lama berada di sini, dan bahkan pernah menghajar seorang pangeran. Aku yakin Wulang pasti sudah mendengar tentang kedatangan kita di sini, jadi mengapa dia belum datang juga? Nangong Wentian tiba-tiba teringat Wulang. Oh, setelah dia kembali dari Pulau Es, dia langsung berkultivasi secara terpencil, dan menurutku dia belum keluar. Yu Zihan menjelaskan, setelah Wulang kembali dari Pulau Es, dia langsung masuk ke dalam kultivasi terpencil, dan tidak muncul di hadapan siapapun. Wulang memperoleh banyak manfaat di Pulau Es. Aku yakin dia akan memperoleh beberapa peningkatan setelah keluar dari kultivasinya yang terpencil. Ada dua alasan mengapa Wulang bergegas berkultivasi secara tertutup. Yang pertama adalah karena ia telah memperoleh manfaat yang cukup baik di Pulau Es, dan yang kedua adalah karena ia terpesona oleh penampilan Jiang Chen. Sebagai seorang putra mahkota dari dinasti Martial Sein, dan kepala istana muda, serta seorang jenius jiwa tempur menengah, ia belum pernah mengalami pukulan sebesar itu sebelumnya. Penampilan Jiang Chen merupakan pukulan berat baginya. Sialan, bahkan Wu Jiu belum menunjukkan dirinya, apakah mereka mencoba menyingkirkan kita? Jika Wu Jiu tidak ingin membantu kita, kita tidak akan aman bahkan jika kita berada di Istana Bela Diri. Kata si kuning besar dengan muram. Ia mengira begitu ia dan Jiang Chen tiba di Istana Bela Diri, Wu Jiu akan segera keluar dan menyambut mereka. Namun, setelah sekian lama berada di sini, ia belum juga menampakkan wajahnya. Jangan khawatir, kakak Jiu bukan orang seperti itu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Sebagai orang suci terhebat di kolong langit, ia memiliki mata tajam saat harus menemukan karakter sejati seseorang. Hanya sedikit yang dapat menandingi kemampuannya dalam menilai seseorang, dan Jiang Chen memiliki pemahaman yang jelas mengenai orang seperti apa Wu Jiu itu. Ia adalah seorang pria dengan temperamen yang baik dan akan selalu mengutamakan saudaranya. Berita mengenai kedatangan Jiang Chen di Istana Bela Diri, juga kejadian di mana ia memukuli seorang pangeran telah menyebar seperti tornado, tidak hanya di Istana Bela Diri, tetapi juga di Provinsi Jian. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di Provinsi Jian telah didengar oleh mereka yang berada di Istana Bela Diri. Tentu saja, berita yang paling mengejutkan adalah Jiang Chen mendatangkan malapetaka di Gunung Tianyuan, menewaskan kedua jenius nomor satu dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Kedua berita ini membawa badai dahsyat ke seluruh Provinsi Jian dan Istana Bela Diri, dan bahkan menyebar ke dinasti Sein Bela Diri. Nama Jiang Chen telah menjadi sesuatu yang dibicarakan semua orang, dia adalah iblis yang kacau, dan tidak ada yang seperti dia yang pernah muncul sebelumnya. Setidaknya, tidak ada yang seperti dia yang pernah ada dalam sejarah benua timur. Sialan, Jiang Chen itu orang yang sangat kejam. Dia bahkan membunuh Sangguan Yiking dan Suan Yuzi. Kudengar dia bahkan belum menjadi prajurit jiwa tempur, hanya seorang prajurit inti ilahi puncak. Sungguh monster. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa, keberaniannya juga tak tertandingi. Dia sangat berani, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berani dia ganggu. Membunuh para jenius dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, memukuli para pangeran, dia akan menjungkirbalikkan seluruh benua timur. Dia hanya seorang prajurit inti ilahi puncak akhir, dan jika dia berhasil menembus alam jiwa tempur, itu akan lebih buruk.
Kurasa hanya seorang prajurit raja tempur yang bisa mengalahkannya saat itu. Namun, hanya ada beberapa prajurit raja tempur di dinasti orang suci bela diri. Jangan bilang orang ini adalah orang suci yang bereinkarnasi. Nama Jiang Chen sedang dibicarakan di setiap sudut istana bela diri. Kalian sudah dengar. Jiang Chen telah datang ke istana bela diri, dan dia bahkan telah memukuli seorang pangeran. Dia adalah Raja Iblis yang kacau. Aku benar-benar heran bagaimana dia bisa lolos dari Provinsi Jian, karena seluruh provinsi disegel oleh kedua negara adik kuasa. Dan bagaimana dia bisa mencapai istana bela diri dalam waktu sesingkat itu setelah membunuh Sangguan Yiking dan Suan Yuzi. Kecepatannya luar biasa. Yang lebih penting, hal pertama yang dilakukan orang ini setelah mencapai istana bela diri adalah memukuli seorang pangeran. Ya Tuhan, apakah ada hal yang tidak berani dilakukan oleh Jiang Chen ini? Pada saat yang sama, nama Jiang Chen juga dibicarakan di setiap sudut Provinsi Jian. Seluruh Provinsi Jian terkunci seperti ruang bawah tanah, dan bahkan seekor lalat pun tidak dapat lolos tanpa pemberitahuan. Namun, bahkan di bawah kendali yang ketat seperti itu, Jiang Chen masih berhasil mencapai dinasti martial Shen tanpa diketahui siapapun. Dalam klan Sangguan, kepala klan, orang itu telah melarikan diri dari Provinsi Jian dan pergi ke istana bela diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tetua klan jiwa tempur berkata dengan marah. Karena istana bela diri mengumumkan bahwa mereka akan memberikan perlindungan bagi sekte hitam, kita tahu ada semacam hubungan antara Jiang Chen dan mereka. Aku khawatir dia mungkin memiliki hubungan dekat dengan kepala istana. Jika tidak, dia tidak akan pergi ke istana bela diri. Jika memang begitu, akan sulit untuk menyelesaikannya. Namun, Jiang Chen telah membunuh banyak orang kita, bahkan jenius nomor satu kita, Sangguan Yiking, telah dibunuh olehnya. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Semua tetua klan jiwa tempur sangat marah. Mereka tidak hanya kehilangan semua murid elit mereka, tetapi juga martabat klan Sangguan. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Aku akan pergi ke istana bela diri besok. Aku ingin dia membayar kematian cucuku. Aku akan mencabik-cabik orang itu menjadi ribuan keping, dan bukan hanya Kaisar ke-9, bahkan Kaisar Agung harus memberi kita beberapa patah kata tentang ini. Sangguan Ying sangat marah. Sangguan Yiking adalah cucunya, dan kematian cucunya hampir membuat amarahnya berubah menjadi kobaran api. Kepala klan duduk di kursinya dengan ekspresi mengerikan. Jiang Chen sedang berada di istana bela diri sekarang, dan jika Kaisar ke-9 benar-benar ingin melindunginya, itu akan menjadi situasi yang sulit untuk dihadapi, karena tidak peduli seberapa kuat klan Sangguan, mereka masih harus memberikan wajah kepada Kaisar ke-9. Pada saat ini, Tetua Agung, Sangguan Qingming berdiri dari tempat duduknya. Dia berjalan maju mundur di dalam aula, lalu, matanya berbinar, dan dia menoleh ke Sangguan Seng dan berkata, Kepala klan, kita harus membunuh orang ini sesegera mungkin. Kita telah mengetahui segalanya tentang Jiang Chen ini, dia hanyalah seorang prajurit inti fana awal ketika dia memulai debutnya di Provinsi Qi, tetapi hanya setahun kemudian, dia telah tumbuh ke alam inti ilahi akhir puncak. Kecepatan pertumbuhannya gila, dan yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit jiwa tempur menengah, yang berarti hanya prajurit jiwa tempur akhir yang dapat membunuhnya. Oleh karena itu, kita harus membunuhnya sebelum dia benar-benar tumbuh lebih besar dari kita. Jika kita memberinya ruang untuk terus tumbuh, saya rasa tidak akan lama sebelum kita kehilangan semua kemampuan untuk membalas dendam. Mungkin klan kita akan dihancurkan oleh orang itu. Perkataan Sangguan Qingming bagaikan bom yang meledak di dalam aula, seketika itu juga membangunkan semua orang, termasuk Sangguan Seng. Tepat sekali. Kata-kata Sangguan Qingming tepat sasaran. Bagian yang paling menakutkan dari Jiang Chen bukanlah kekuatan tempurnya saat ini, tetapi potensi dan kecepatan pertumbuhannya. Begitu cepatnya sehingga mengejutkan semua orang. Jika mereka tidak membunuhnya secepat mungkin dan memberinya ruang untuk tumbuh, akan sangat sulit untuk membunuhnya di masa mendatang. Ada pepatah, memelihara harimau hanya mengundang malapetaka. Cepat atau lambat, Jiang Chen akan menjadi ancaman terbesar bagi klan Sangguan. Kepala klan, apa yang dikatakan Tetua Agung benar, kita tidak bisa membiarkan orang ini tumbuh lebih lama lagi. Dia telah menjadi ancaman besar bagi masa depan kita. Seseorang berkata dengan suara keras. Baiklah, aku akan pergi mencari ketua sekte Myriad Sword sekarang, lalu kita akan pergi bersama ke istana bela diri besok. Kita perlu memberi tekanan pada Kaisar ke-9, aku yakin dia akan tahu apa yang lebih penting bagi mereka, dan tidak akan menyinggung kedua negara adik kuasa karena orang itu. Sangguan Seng tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, dan dengan satu gerakan, dia menghilang dari aula. Keesokan harinya, ketika langit baru saja cerah, beberapa muncul di luar gerbang utama istana bela diri. Jiang Chen, keluar sekarang juga. Teriakan keras tiba-tiba bergema di seluruh istana bela diri bagaikan suara guntur yang dahsyat, langsung mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Siapa dia, dan mengapa dia membuat keributan sekeras ini pagi-pagi sekali?
Dia datang untuk Jiang Chen, mungkin dia dari Sekte Pedang Myriad atau klan Sangguan. Ayo kita periksa. Sudah lama sekali istana bela diri tidak seramai ini. Jiang Chen baru saja tiba di sini kemarin, dan sesuatu yang besar sudah akan terjadi hari ini. Istana bela diri yang sunyi senyap tiba-tiba menjadi panas, dan sesosok-sosok manusia terus berhamburan keluar dari tempat mereka berdiam, bergegas menuju gerbang utama. Saat ini, di halaman Yu Zihan, ketika kelompok itu mendengar teriakan itu, ekspresi mereka langsung berubah. Kultivasi pria itu sangat kuat, menurutku dia setidaknya seorang pejuang jiwa tempur akhir. Tidak banyak orang yang cukup berani untuk berteriak di gerbang utama istana bela diri, menurutku itu pasti kepala klan Sangguan. Han Yan berkata dengan ekspresi jelek. Ayo, kita lihat. Ekspresi Jiang Chen tampak muram. Dia berjalan keluar dari halaman dan terbang menuju gerbang utama. Tepat pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di langit di atas Gunung Mufu. Di luar gerbang utama, 6 orang kuat terlihat, dan semuanya adalah prajurit jiwa tempur akhir. 2 orang terkemuka berusia 40-an. Orang yang memiliki energi mendominasi di sekitarnya adalah Sangguan Seng, dan untuk orang-orang lainnya, ia mengenakan pakaian hijau dengan ikat pinggang putih. Matanya bersinar terang, dan tubuhnya kurus. Ia tidak lain adalah orang penting provinsi Jian lainnya, kepala sekte Myriad Sword Sect, Tiangang Yi.